Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengurus Majelis Ta'lim Masjid Al-Husna, semua ibunda yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Waktunya sudah hampir jam 5, tapi masih cerah. Ya, cuacanya lumayan agak panas, tapi alhamdulillah masjid kita tetap dingin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati ibu juga dingin. Bersyukur kita kepada Allah, kita bertemu kembali dalam wirid kita dalam suasana yang baru di tahun 1446 Hijriah. Berarti tanpa kita sadari kita sudah berganti tahun Hijriahnya, bukan Masehinya. Dan sekarang sudah di akhir Muharram. Ya, sudah di akhir Muharram. Tidak akan lagi masuk bulan Safar. Muharram, Safar. Habis Safar, Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal, setelah Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Habis itu Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan pula lagi. Jadi sebentar waktu itu, tidak lama. Itu kadang-kadang hafal juga. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai dari bulan Hijrah itu ada 4 bulan haramnya. Ayo, bulan haramnya yang mana? Asy-Syahrul Haram. Bulan-bulan haram. Yang mana bulan haram itu? Yang mana bulan-bulan haram itu? Ada 4. Dari 12 bulan Hijriyah ada 4 bulan haram. Yang mana itu? Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, satu lagi Rajab. Aduh, kenapa nih? Jadi ada kan di dalam Al-Quran itu disebutkan Asy-Syahrul Haram, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa disebut dengan bulan haram? Dulu di zaman Rasulullah, kalau bulan haram itu tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh, tidak boleh, pokoknya bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, maka disebut dengan Zulhijjah. Itu yang pertama. Maka orang haji itu jangankan bunuh nyamuk, cabut rumput pun tidak boleh. Itu disebut dengan bulan haram. Jadi bulan haram itu ada 4: Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Rajab tersendiri dia. Rajab itu tersendiri, 4 berturut-turut ditambah dengan Rajab. Apa itu bulan haram? Bulan haram itu adalah kalau kita berbuat kebaikan berlipat. Kalau ibu ngaji, pahalanya berlipat. Kalau ibu berinfak, pahalanya berlipat. Itu bedanya. Cuman sebaliknya di bulan haram itu, kalau ibu buat dosa, dosanya pun
berlipat, berganda-ganda. Jadi tidak sama menggosip di bulan haram dengan menggosip di luar bulan haram. Kalau itu tak selesaikan aja kan sebentar haram lagi. Sabar aja lah menggosip besok. Bukan itu maksudnya. Ya. Kalau Ramadan beda, pahalanya dilipatkan, dosanya tidak dilipatkan. Tapi kalau bulan haram, baik berbuat dosa atau berbuat pahala dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Muharram ini disebut dengan bulan yatim. Ya. Muharram identik dengan menyantuni anak yatim. Maka ada istilah hari raya yatim. Kenapa Muharram? Titik tolak antara hak dan batin, baik dan buruk terjadi ketika hijrah. Orang yang hijrah berarti dia ikut dengan Rasulullah. Kapan itu terjadi? Di bulan Muharram. Jadi hijrah itu terjadi di bulan Muharram. Makanya Muharram itu disebut dengan satu pertama kali hijrah itu dimulai dengan bulan Muharram. Tapi tahunnya belum ada. Tahun hijrah itu baru ada di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Nabi belum ada. Ya Bu ya. Zaman Nabi itu belum ada. Belum ada hijrah. Yang ada itu 17 tahun justru setelah Nabi hijrah. Maka di zaman Umar itu ketetapan kalender Islam ditetapkan pada tahun ke-17. Jadi mundur pada tampaknya. Dihitunglah oleh Umar tadi dari hijrahnya Rasulullah sampai tahun dia diangkat menjadi khalifah sudah 17 tahun. Sekarang sudah berapa tahun? 1446. Mulai Nabi hijrah dulu sampai sekarang berarti sudah hampir 1,5 abad. Ya, hampir 1,5 abad. 1,5 abad. 14 hampir 15 hampir 15 abad. Rasulullah hijrah dulu dari kita hari ini, dan insya Allah ajaran itu masih kita jalankan sampai hari ini. Makanya saya tanya tadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Bukan tua. Ibu nikah dulu bulan berapa Hijriah? Nah ingat dong, bulan Masehinya? Masehinya ingat. Hijrahnya? Kan tak terkonak. Tengok ibu nikah ini. Padahal orang-orang dulu kalau mau nikah itu dia tengok bulan hijrah. Ya, bulan hijrah. Iya enggak? Bahkan ada yang kantor saya kalau bulan Muharram ini sepi nikah. Kaget juga saya, kok kantor ini sepi nikah bulan Muharram. Rupa orang-orang kan, mohon maaf, sebagian berpaham bulan Surah ini tidak boleh nikah. Ada ketakutan, ada tak ibu dengar paham itu nikah di bulan Surah? Padahal itu tidak ada sama sekali. Ya, karena bulan itu semuanya baik. Bulan itu semua baik, tidak ada bulan yang tidak baik. Ada bulan sebuah kampung itu nyari nikah dari tanggal 1 sampai 15, jangan bulan turun kata, tapi bulan naik. Ada tak? Akhirnya saya pilih, saya 15 Sya'ban, tidak naik, tidak turun. Kan tengah-tengah. Ya. Yang muda lah ibu ini, bulan apa nikah Hijriah? Ibu ini yang juga minta. Tak ingat juga. Masehinya ingat? Itu semua hampir. Katanya kita cinta dengan bulan Hijrah, tahun baru Islam. Saya tanya bukan itu ada. Ingat tak lahirnya bulan Hijrahnya apa? Enggak. Lahir itu bulan hijrahnya bulan apa?
Ibu lahir tahun berapa? Alias hijrahnya berapa? Saya tes saja Bu. Ya, kita kan kita harus bulan cinta bulan Islam, cinta tahun Hijriah, peringatan tahun baru Hijriah. Ustaz selalu ceramah di bulan Hijri, tanggal lahir tak ingetnya. Hijrahnya kapan? Sampai rumah cek nanti. Bang bulan apa ya kita nikah, hijrahnya kapan? Google selesai. Tanya Mbah Google, keluar dia. Tapi memang kita kadang-kadang salahkah tahun Masehi? Tahun Masehi itu nggak salah. Masehi kita pakai boleh nggak Ustaz? Boleh, karena ini standar dunia. Dan tahun Masehi itu bukan juga artinya ikut Isa Al-Masih. Isa Al-Masih juga Rasulullah. Tapi setelah ditelik sejarah, tahun Masehi itu bukanlah tahun lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ada enggak bukti otentiknya kalau Nabi Isa itu lahir di bulan Januari? Enggak ada kan? Januari itu siapa yang buat? Rupanya Romawi, Raja Roma. Dalam sejarah yang disebut dengan tahun Gregorian. Mereka tuh masih menyembah patung waktu itu. Sudah ada, cuma diadopsi oleh Vatikan, oleh Paus Gregorius namanya. Paus Gregorius yang mengadopsi tahun daripada Romawi kuno tersebut. Akhirnya ketika berdirinya PBB, bingung kita pakai tahun apa? Apa PBB itu Bu? Perserikatan Bikon Aikaji ilmiah. Ya harus paham juga, ibu-ibu harus paham. Perserikatan bangsa kita tahun pakai apa? Mayoritas negara mengambil tahun Gregorian. Itulah Januari, Februari, Maret, April, dan hampir seluruh negara-negara dunia memakai kalender tersebut. Terlepas masing-masing punya kalender. Jawa ada kalender Jawa. Ya, kalau sudah Jumat Kliwon kan dah aib itu kalender Jawa. Kemudian ada kalender Persiah, ada kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah pertama kali dibuat oleh Umar bin Khattab. Tapi terlepaslah kita hafal atau tidak, yang penting momentum berpindahnya tahun Hijriah ini membuat kita menjadi lebih baik. Membuat kita lebih dekat kepada Allah, membuat kita lebih menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Karena Rasulullah yang mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang semakin bertambah umurnya, semakin baik budi pekertinya. Semakin panjang umurnya, semakin baik akhlaknya. Semakin panjang umurnya, semakin kurang bohongnya. Itu maknanya. Jadi kian hari dia menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kajian khusus fikih ibadah kemarin itu kita sudah bahas tentang syarat-syarat sebelum sholat. Syarat-syarat sebelum sholat kemarin ada berapa? Itu konon. Ada yang nyata, ada yang catat, ada yang nyata. Ya. Aduh, ngaji. Berapa kemarin syarat-syarat sebelum kita sholat? Ada 5. Ada berapa Bu? Bulan depan saya tanya lagi, ingat aja 5. Oh, syarat sebelum sholat, ingat jari kita ada berapa sebelah? Itu aja nanti jawabannya. Ada 5.
Jadi sebelum kita sholat tuh persiapkan 5 hal ini. Kalau 5 ini tidak siap, berarti sholat kita percuma, meskipun sholatnya bagus. Yang pertama kemarin, suci. Sucikan dulu diri. At-taharah, suci. Apa yang suci Ustaz? Suci dari hadas. Apa yang suci dari hadas? 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas besar gimana? Mandi dulu. Jadi kalau orang berjunub, selesai haid, nifas, berhubungan suami istri, dia belum mandi, langsung dia wudu sholat, sah sholatnya. Nah, itu apa namanya itu? Syarat sebelum sholat. Selesaikan dulu, sucikan dulu. Atau dia tidak hadas besar, berarti kita hadas kecil. Syaratnya cuma apa? Berwudu. Kalau nggak ada air, tayamum. Selesai. Itu syarat yang pertama. Selesaikan dulu suci kita dari hadas besar, dari hadas kecil. Itu poin 1 ini panjang pembahasannya. Kalau yang kedua nanti suci dari najis, nggak panjang pembahasannya, cuma kita bahas masalah najis. Yang ketiga, menutup aurat, tidak panjang pembahasannya, cuma menentukan ukuran aurat itu seperti apa. Yang keempat, menghadap kiblat. Ini pembahasannya hanya sekitar Masy'aril Haram. Kiblat itu di mana? Seperti apa? Gimana kalau sholat di pesawat? Gimana kalau sholat di kapal laut? Nah, ini paling pembahasannya di sana. Yang kelima, apa yang kelima? Masuk. Nah, mesti sholat itu dilakukan ketika waktu sholat. Kembali kita poin yang pertama tadi. Apa syarat sholat sebelum sholat yang pertama? Suci dari hadas kecil, hadas besar. Kemarin kita bahas hadas kecil. Apa yang dimaksud hadas kecil? Orang yang belum berwudu, itu namanya hadas kecil. Kalau ibu belum berwudu atau setelah berwudu tapi batal wudunya, itu namanya ibu dalam keadaan hadas kecil. Gimana caranya Ustaz? 1, berwudu. Nah, ini wudu ini belum selesai. Karena dalam wudu itu ada 4 yang harus kita selesaikan. Pusing ibu enggak kan? Paham enggak maksudnya? Jadi berapa dalam wudu ini yang harus selesaikan? 4. Ingat ya, baru ibu berwudu sempurna kalau sudah cukup 4 macam. Yang pertama syarat. Apa yang pertama? Syarat. Yang kedua rukun. Yang ketiga sunat. Yang keempat yang membatalkan wudu. Jadi 4 ini wajib kita ketahui. Kalau tidak diketahui nanti gimana cara wudunya? Oh, ibu tadi sudah mau berwudu, selesaikan dulu syaratnya. Syarat wudu ada 4. Syarat wudu ada 4. Yang pertama, airnya harus air mutlak. Sudah kita bahas. Apa air mutlak itu Ustaz? Air yang tidak bercampur dengan apapun. Itu namanya air mutlak. Air mutlak itu yang mana saja? Yang keluar dari bumi, yang turun dari langit. Kalau dia tidak keluar dari bumi, tidak turun dari langit, tidak sah ambil wudunya. Contohnya apa? Air Karambian. Dia tidak turun dari bumi, tidak turun dari langit, tapi dari dalam kelapa. Atau air akar kayu kan, yang mana air? Atau air akar, sanggup dengan air akar? Tidak. Yang mana yang di bumi? Sumur. Terus mata air. Apalagi sungai, laut, air laut. Itu berasal dari mana tuh?
bumi. Ibu main ke laut Padang wudhu di air laut itu sah wudhunya. Karena itu sumbernya dari bumi. Apa itu yang dari langit? Hujan. Sah nggak wudhu dari hujan? Sah. Embun sah. Embun itu ditampung nanti. Atau salju sah wudhunya. Air es itu disebut semuanya air apa tadi? Air mutlak. Kenapa disebut dengan air mutlak? Karena dia tidak ada kaitan. Air mutlak campur kopi namanya air apa? Hilang mutlaknya. Sah untuk wudhu? Tidak. Air mutlak dikasih teh namanya air teh. Boleh tak untuk wudhu? Tidak. Jadi betul-betul air. Kalau bahasa apanya memang air yang belum terkontaminasi oleh apapun. Ya, termasuk air mineral, air minum itu sah untuk wudhu. Karena dia belum bercampur dengan apapun. Maka air mutlak itu tidak najis, tidak bercampur dengan apapun, dan yang ketiga dia tidak bekas wudhu. Makanya hati-hati kami wudhu di dalam ember. Masuk air, masuk lagi. Nanti mustakmal ada sah wudhunya. Itu syarat yang keberapa itu yang pertama. Syarat yang kedua. Gimana cara wudhu yang kedua Ustaz? Wajib mengalirkan air pada basuhan. Paham Ibu mengalirkan? Nah, mengalirkan. Karena wudhu itu semuanya dialirkan kecuali kepala. Kalau kepala usap namanya. Makanya kalau membasuh tangan itu mesti mengalir, tak boleh diusapkan. Ibu ambil air, nah, itu tak sah wudhunya. Dia mengalir, ya. Paham? Yang ketiga syaratnya lagi anggota tubuh tidak menghalangi air. Tidak ada air yang terhalang terhadap basuhan wudhu. Apa contohnya kemarin yang populer kita buat? Kutek. Ya Bu? Ini atau tato dan segala macamnya. Jadi tak boleh ada penghalang. Yang keempat, tidak boleh anggota wudhu merubah air ketika dibasuh. Apa contoh berlumpur, langsung kita wudhu, maka bersihkan lumpurnya tadi. Atau make up-nya ompek lapi, bersihkan make up dulu baru ambil wudhu, karena nanti bisa merubah warna air. Selesai syarat. Yang kedua apa tadi? Rukun wudhu cuma berapa Bu? 6. Yang pertama niat. Yang kedua basuh muka. Basuh muka itu seperti apa batasnya? Batas kiri kanan putih telinga. Wajib basah. Lintangnya dari ujung rambut sampai ujung dagu wajib basah. Yang kedua membasuh tangan. Yang ketiga mengusap kepala. Yang keempat membasuh kaki. Niat basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Yang keenam tertib. Dahulu didahulukan, kemudian dikemudiankan. Tidak boleh cuci kaki. Telinga tidak wajib. Nah itu kan itu perlu ilmu. Telinga tidak wajib. Tidak dibasuh pun sah wudhu. Apa gunanya kita mengetahui itu? Supaya nanti ibu bertemu dengan air yang sedikit, cukup, tidak usah cuci telinga. Ibu umpamanya umroh, sampai di tengah Masjidil Haram tak ada air. Yang ada air aqua sedotan. Cukup tak untuk wudhu itu? Cukup. Basuh yang patuh. Jangan basuh pula telinga. Karena telinga sunnah. Oke, itu rukun. Sunat wudhu berapa? 8 boleh. Berapa sunat wudhu? 18. Yang pertama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua cuci tangan. Ibu sebelum wudhu itu cuci tangan dulu. Terus selanjutnya apa lagi setelah cuci tangan?
berkumur-kumur. Masukkan air dalam hidung. Istinsyak namanya di sini. Habis memasukkan air dalam hidung, apalagi bersiwak, gosok gigi. Rupanya gosok gigi itu sunat dalam wudhu. Siwak. Makanya Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaqin di kulli wudu. Kalau seandainya tidak berat bagi umatku, kata Nabi. Rupanya Nabi itu tahu dia kalau gosok gigi itu berat. Iya, Bu. Jujur aja lah. Kalau sempat siwak ini rukun wudu, berat atau enggak? Kemana-mana, Bu. Nah, lupa mau gosok gigi, pulang balik cari gosok, karena pinjam gosok gigi kawan, mungkin kan? Atau pengurus masjid menyediakan satu gosok gigi pakai sama-sama. Kalau sempat dia rukun, untung sunat. Kalau sunat itu apa makna sunat? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak bersa. Maknanya di sini apa? Dikerjakan bertambah pahala wudhu kita. Kalau tidak dikerjakan, wudhu tetap sah. Maka siwak ini, kata Nabi, kalau seandainya beratlah umat saya untuk bersiwak, maka aku wajibkan siwak ini setiap mengambil wudhu. Artinya apa? Siwak kau menjadi rukun wudhu. Karena berat tadi lah. Berat atau enggak? Enggak banyak yang jawab. Memang berat, Bu, karena tidak terbiasa. Kalau bersiwak mandi, bersiwaklah kita karena di kamar mandilah, lengkap perangkatnya. Tapi apakah semua orang mengambil wudhu itu siwak atau tidak? Tidak. Ya, saya yakin untuk ini mau salat asar tadi mungkin cuma beberapa orang yang gosok gigi. Iya dah. Nah itu jarang gosok gigi. Ya, nah itu siwak di sini disebut. Kenapa siwak itu sangat dianjurkan? Makanya orang sakit parah itu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Li'annahu yushilu khurujatur ruh. Orang yang akan sakaratul maut, orang yang rajin bersiwak akan mudah keluar ruh dari jasadnya. Nah ini perintah Rasulullah, mudah ruh keluar dari jasad. Padahal sederhana, cuma siwak di sini disebutkan. Nah itu sunat wudu, ya, termasuk siwak. Siwak itu bahasa kitanya gosok gigi, kumur-kumur, istinsyak. Kemudian apa lagi? Membasuh tiga kali. Cuma 3 kali itu cuma sunnah, tidak wajib. Membasuh 3 kali. Kalau air mengalir tidak mesti. Ini kalau air yang ghurfah itu maksudnya diambil. Kalau air gini, nah mesti 3 kali. Itu udah menggabungkan sudah 3 kali. Apalagi dalam sungai. Ini kadang-kadang kita ini kadang-kadang kan apa istilahnya tuh? Lebay. Nah, udah mengalir. Ya, rendam aja dalam sungai itu selesai. Nah mesti dia 3 kali karena sudah air mengalir. Di sini ghurfah itu memang diambilkan, makanya 3 kali. Maka di masjid kita tengok kalau air keran ada orang wudhu ini ambil lepaskan enggak kan? Ini aja sekali kan? Karena sudah dapat dia 3 kali di sana. Sunnahnya sudah dapat. Ini sudah jelas keran itu air kan mengalir terus. Ya alirkan saja air tadi. Karena di sini bukan ghurfah, bukan diambil di sini dengan wadah. Kemudian sunnah lagi apa? Ketika mengusap kepala, semuanya diusapkan. Jadi diusapkan semuanya. Kalau mazhab Syafi'i kan cukup 3 saja udah selesai. Tapi sunnahnya seperti apa? Semuanya. Kemudian apalagi sunnah dalam wudu? Membasuh 2 tangan. Mashul uznain, menggosok 2 telinga. Itu sunnah tuh, nggak wajib. Dia termasuk sunnah. Nah, itu sunnah. Kemudian wadalkun a'dha, membasuh tadi disunahkan digosok-gosok anggotanya. Jangan untuk kilat tahu untuk kilat. Selesai kan? Padahal Rasulullah mengajarkan untuk digosok-gosok, disunahkan dia untuk digosok-gosok.
dalam wudhu tadi. Disunnahkan wa dalkun wa italatul ghurrah, melebihkan basuhan tapi cuma sedikit. Sikunya lebihkan dikit, mata kaki lebihkan dikit, bukan sampai ke betis. Karena jangan nanti sampai air mubazir. Wa italatul ghurrah, melebihkan sedikit. Air itu dilebihkan sedikit. Wa tayamun, apa makna tayamun itu? Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Itu juga sunnah, enggak wajib. Yang dulukan yang kanan dari yang kiri. Terus apa lagi? Wilaun. Apa makna wila tadi? Berturut-turut. Makna berturut-turut ini apa? Tidak berjarak. Habis basuh muka, basuh tangan. Itu hukumnya apa tuh? Sunnah. Cuman ada bapak habis basuh muka kok sholat tangan. Habis itu basuh tangan. Sah nggak wudhunya? Sah. Tetap sah di sana. Wila atau itu untuk di rumah. Basuh muka, basuh tangan, air habis listrik mati, sambung di masjid. Sah nggak wudhunya? Sah. Paham? Sampai mana basuh tadi? Sampai tangan. Berarti tinggal kan wila di sini. Wila ini sunnah, sambung menyambung itu hukumnya sunnah. Berarti kalau berjarak boleh nggak? Boleh saja, tak ada masalah. Karena nggak rukun, karena dia tidak rukun. Wila. Ini al-qiblah, menghadap. Wudhu itu disunahkan menghadap kiblat. Itu dia. Ini kerannya menghadap ke sana kan? Karena keadaan. Tapi sunnahnya menghadap kiblat. Ya udah, menghadap aja ke kiblat kan bisa juga. Ya, karena keadaan. Kalau buat bulat keran di sini kan susah nanti bentuknya ada ke sini. Ya karena keadaannya. Intinya menghadap kiblat itu sunnah. Wa tarkut takallum. Berwudu itu sangat disunnahkan meninggalkan berbicara. Artinya jangan menggosip pula ketika wudu. Masih apa tadi? Makanya wudu lanjut aja kan. Bercerita dan ada nggak yang benar tuh? Kadang ada juga itu. Kalau rame-rame kan itu sudah niat cuci muka, cuci tangan, bercerita lanjut juga. Padahal dalam sah nggak wudhunya? Sah. Karena meninggalkan kata-kata itu sunnah. Tapi kan mau afdal kita wudhu tadi, maka tinggalkan takallum, berkata-kata. Terus apa lagi? Wa tanshib. Sunnah berwudhu itu tanshib. Tarkut tanshib. Meninggalkan lap. Jangan dilap, dihapus maksudnya. Untuk ibu saya tanya, sering dihapus nggak wudhunya? Iya, ambil anu. Padahal sunnahnya enggak. Biarkan dia bercahaya. Biarkan air itu kering sendiri. Sunnahnya begitu, Bu. Biarkan air itu kering sendiri. Ya mau gimana Ustaz? Kita mau majlis ta'lim wudu terus pembodaannya kapan? Nah, itu lain cerita tuh. Ya kan habis untuk nanti mau pakai bedak segala macam. Kalau nak ibu lap nanti aku campur bedaknya itu. Nggak apa-apa. Tapi intinya kalau kita mau dapat sunnahnya, jangan dilap, jangan dikeringkan. Itu maksudnya. Jangan dikeringkan. Wa syahadatan akibahi, dan baca syahadat setelah wudu. Dibaca enggak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sambung dengan doa. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tempat yang lain, wa ja'alni min ibadikas salihin. Tapi menurut riwayat Hakim, man tawadda'a, siapa yang mengambil wudu kemudian dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik,
maka ditulis baginya kebaikan, ditulis dengan cetakan yang tiada akan berubah sampai pada hari kiamat. Banyak fadilah-fadilahnya. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Cuman ini kadang-kadang kita tidak amalkan. Karena tidak terbiasa. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Mau yang panjang lagi, wa ja'alni min ibadikas shalihin. Itulah doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika dia mengambil wudu. Itu sunnah wudu. Sudah berapa dalam wudu tadi? Atiko, syarat, rukun, sunnah. Yang keempat apa? Membatalkan. Berapa buah yang membatalkan wudu? Ayo. Apa yang membatalkan wudu? Harus tahu, kentut. Gak ada bahasa kentut di sini. Pipis gak ada juga di sini. Wanawaqidu yang membatalkan wudu ada 4. Ada berapa? Ada 4. Kentut tak masuk kentutnya. Kalau bahasa di sini yang pertama, khuruj syai'in minas sabilain, keluar sesuatu dari 2 jalan. Raihan, baik cair, au raihan atau bau, baik berbentuk benda ataupun berbentuk bau. Jadi bahasanya umum. Asal keluar salah satu dari 2 jalan tadi, maka wudunya batal. Meskipun yang keluar itu bau durian, tetap batal di sini. Itu baik depan maupun belakang. Maka semuanya itu bisa membatalkan wudu. Paham Bapak Ibu? Ya, ibu-ibu semua paham ya. Pokoknya asal keluar ya salah satu dari 2 jalan tadi, maka batal. Berarti sudah termasuk kentut tadi. Kentut masuk. Karena bahasanya di sini tidak perlu berbunyi. Raihan ada cukup tuh. Raihannya bahasa kita apa? Berbau. Kita selesaikan dulu masalah wudu. Yang kedua, zawalul aqlin, sempat hilang akal. Apa Bu yang kedua? Hilang akal atau mabuk, dengan sebab mabuk atau junun, gila, ighma, pingsan, au naum atau tertidur. Berarti lolong itu bisa membatalkan wudu. Tidur hilang akal atau enggak? Hilang, enggak berfungsi akal kita. Kalau tertidur, itu batal atau enggak? Itu pembahasannya nanti. Wa kharaja bi zawalin aqlin, keluar dengan kata-kata tidur. Nu'asu. Apa bahasa nu'as itu? Ngantuk. Jadi ngantuk enggak batal wudu. Yang batal wudu itu tidur. Ngantuk enggak batal. Apa beda ngantuk dengan tidur? Wa alamatun nu'at, tanda-tanda orang ngantuk, simaun kalam, dia masih mendengarkan, pendengarannya masih berfungsi, wa illam yafhamhu, tapi dia tidak mengerti. Kalau tidur dia tidak dengar apa. Kalau tidur ngantuk dia masih dengar tapi tidak paham. Masih dengar tak Bu? Masih kan? Itu namanya ngantuk. Belum tidur. Kalau ayam itu gak batal wudu. Kan ada ibu terduduk, semuanya rasa-rasanya terdengar. Jadi pas Bu, dengar gak tadi? Dengar apa? Mengagunya sudah tuh. Nggak ngerti. Itu namanya nu'as. Itu aja bedanya. Tapi kalau dia duduk tertidur bukan nu'as, itu sudah keluar bunyi-bunyi. Bahkan ada yang
Karena itu lolong namanya. Ulang wudhunya lagi. Karena ada orang tidur, dia khatib Jumat, khutbah. Apa bedanya nuas? Nuas dia masih dengar, semuanya masuk, tapi nggak paham. Tapi ada pula bapak-bapak tuh orang yang mendengarkan dia ngorok, lah bunyi, itu udah tidur tuh. Ulang lagi wudhu. Ya wudhunya diulang. Itu maksud zawal akal tuh di situ, hilang akal. Yang ketiga, masuk farjin adamiyyin, menyentuh kemaluan. Dengan apa? Bikaffil yad, dengan telapak tangan. Jadi kalau dengan telapak tangan menyentuh kemaluan baru batal wudhunya. Kalau enggak dengan telapak tangan batal wudhunya. Nah, contoh nyebokin cucu pakai kaki yang ikonya. Batal enggak wudhunya? Enggak. Farjun itu apa maksudnya? Baik muka atau belakang. Mohon maaf, kita kan cucu kadang-kadang awal ngambil wudhu, tapi kalau terpegang dengan telapak batal. Sederhana saja, paham? Ini kalau malas dulu ikut mau nyebukin cucu pula, supaya wudhunya kalau terpakai. Ya wudhu aja lagi, biar batal. Wudhu juga lagi. Intinya apa? Kalau terpegang dengan telapak tangan kemaluan itu maka batal. Baik sendiri ataupun orang lain. Lah berapa tuh? 3. Yang keempat, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan. Ini penuh dengan polemik. Sebagian ibu-ibu mengatakan batal. Sebagian mazhab mengatakan tidak batal. Tapi kalau mazhab kitab ini, mazhab Syafi'i, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan batal. Mazhab Hanafi tidak batal kalau tidak syahwat. Sebagian mazhab mengatakan bersentuh itu jima. Cuman kenapa mazhab Syafi'i ini kuat kehati-hatiannya? Hati-hati dia, asal bersentuh batal. Memang ada sebagian mazhab asal bersentuh tengok dulu. Kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat. Tapi ibu tahu nggak syahwat nggak syahwat? Masa ibu bersentuh dengan laki-laki lagi syahwat nggak tadi? Ya kan? Maka diambillah kehati-hatian tadi. Asal bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan, wudhunya dengan apa batalnya? Ma'a mahramiyatihi, yang bukan mahram. Kalau mahram nggak batal. Siapa mahram? Ayah, ibu, mertua, itu nggak batal. Bibi, paman nggak batal. Anak nggak batal. Mertua nggak batal. Adik kandung nggak batal. Adik seayah nggak batal, adik sepupu batal. Mahram itu kan paham mahram. Ini banyak pembahasannya bu. Mahram itu maksudnya tadi datuk ke atas, cucu ke bawah, adik kakak ke samping. Selain itu batal. Nah, bobo, nggak batal. Itu namanya mahram. Karena mahram itu ada 3. Nasab apa? Saudara. Yang kedua ridha, sesusuan. Yang ketiga musahirah. Apa musahirah? Minantu mertua. Karena anaknya nikah maka wudhunya tidak batal. Ini pertanyaan, menurut ibu suami batal atau enggak? Allah. Menurut ibu suami batal atau tidak? Batal. Kalau itu tidak. Apa alasan tak batal? Suami mahram atau tidak? Saya tanya, suami mahram atau tidak? Saya tanya, suami mahram atau tidak? Kalau mahram itu tidak boleh nikah. Karena nggak mahram itu pokoknya nikah. Ada. Aku cari
Kan Aisyah diciumnya Bu oleh Rasulullah. Di sini muncul silang pendapat. Sebagian mengatakan ada Rasulullah mencium istri tapi pakai batas. Pakai alas batal enggak? Paham Ibu? Pakai alas enggak batal. Jadi memeluk suami batal enggak wudunya? Enggak kalau pakai alas. Mencium suami batal enggak wudunya? Enggak batal kalau pakai sederhana sekali menurut mazhab ini. Kalau ada pendapat yang enggak batal berarti pendapat lain. Fikih itu khazanahnya luas. Maka saya sebut di sini saya berpegang kepada kitab, bukan pendapat. Di sini disebutkan talaqi, terus syaratnya 2 talaqi tadi. Bersentuh kulit laki-laki dan perempuan itu syaratnya 2. Yang pertama bukan mahram. Yang kedua sama-sama dewasa. Kalau sama anak kecil tidak batal, ibu sama dia itu tidak batal. Ya, anak kecil salam SD, ibu wudu tidak batal. Jadi syaratnya sama-sama kibar di sini bahasanya. Sama-sama dewasa. Hah? Kira-kira syarat atau enggak? Kibar di sini bahasanya. Bikibarin yang kedua-duanya telah dewasa. Bahasa kitabnya bukan balik. Dua-duanya telah dewasa. Apa prediksi dewasa di sini? Tentu masing-masing negeri, masing-masing adat, masing-masing lain. Rasa-rasanya kalau anak kelas 1 SD dia sudah sunat, kira-kira masih kecil atau enggak? Masih kecil, enggak batal untuk ibu sama dia. Naik haji sama suami mahramnya di Mekah. Ini kalau sebahagian pendapat kami di manasik haji itu lebih kepada unsur daruriyah. Daruriyah itu apa itu? Darurat. Darurat itu sesuatu yang hukumnya asalnya batal bisa menjadi tidak batal. Ibu di hutan tidak ada yang akan dimakan. Babi itu haram atau tidak? Kira-kira tidak ada yang dimakan. Ada daging babi. Halal tidak babi itu? Lebih rukhsah. Kalau nak dekat-dekat sama suami nanti ibu hilang. Daruratnya lebih parah. Maka pegang aja lah suami tadi. Tapi kan ada juga cara pegang yang bagus tuh. Kalau kami biasanya praktek manasik di kuah itu di kayak ihram tuh dilebihkan. Nah itu yang dipegang. Cuma kadang-kadang istri kok kan pegang tangan lagi gitu. Itu masalahnya. Padahal udah ada yang dipegang apa lebih kain ihram ada caranya tuh, ada caranya dilebihkan. Kuat tuh pegang ke situ loh, nggak akan lepas. Ikut nggak bisa ada kuat tangannya dipegang. Tapi nggak apa-apa. Ada pertanyaan silahkan. Masya Allah, hampir jam 6. Udah sejam kita ngaji. Kalau ngaji fikih itu enggak, hampir sejam. Tengah 6. Berarti udah selesai masalah wudu. Besok jangan ini juga kita bahas lagi. Enggak apa-apa. Rukun syarat salat yang pertama suci dari hadas kecil, hadas besar. Sekarang sudah kita kaji hadas kecil. Besok insya-Allah kita mengkaji hadas besar. Cuman maaf hadas besar ini agak ini. Tapi yang nama fikih terpaksa saya sampaikan. Kan udah nikah semua ya. Harus kita bahas semua sampai tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat. Nenek-nenek tetap mahramnya, tetap ada mahram, tetap tidak ada mahram. Kemarin tidak salah saya nikahkan kalau umur 58 tuh dari nenek. Itu yang saya nikahkan. Saya kaget juga nggak kayak nenek-nenek. Terposting pula di status. Banyak ibu-ibu nanya, saya saking gembira nengok dia nikah itu. Saya yang nikahkan. Umurnya kira-kira 50. Yang laki-laki itu kira-kira 39. Masya Allah, luar biasa.
Sampai-sampai saya sidang yang laki-laki itu, kamu motif nikah sama dia kok? Cinta Pak Kuat, mantap gitu. Cinta. Hah? Nggak kaya loh, biasa loh. Dia guru. Dia nggak kaya, sawitnya lowe. Udah. Enak lain kita cerita. Baik, ibunda semua, mudah-mudahan kita paham kajian kita hari ini dan apa yang disampaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا الله يا مجيب السائلين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Masih banyak yang belum hafal. Udah dibagikan ini belum? Oh, belum saya bagikan. Berarti saya kelupaan. Di Al-Fajar udah saya bagikan. Syakirin udah dibagikan juga. Abah Rahma udah dibagikan juga. Ya, Al-Husna belum ya? Allah, berarti lupa saya. Besok kita bagi ya supaya hafal. Makanya rasanya nggak ramai. Kalau di Al-Fajar itu gemuruh dia kalau salawat di sini banyak dia. Oh iya, di apa tuh udah sebagikan kemarin?
Ingatkan besok ketuanya. Ya Bu Ketua, waktu mau wirid, saya kadang-kadang lupa kan. Nah, jadi mohon Ibu Ketua ketika wirid, Ustaz tolong ingatkan salawat. Nah, nanti supaya saya bawa. Karena banyak jadwal kadang-kadang lupa. Nah, ini lihat ayat tadi di WA Ustaz, jangan lupa dibawa teks salawatnya, insyaallah. Salawat tibbil qulub. Tibbil qulub itu maknanya tib obat, qulub itu hati. Jadi insyaallah dengan mengamalkan salawat ini, hati ibu-ibu yang sakit-sakit itu insyaallah ya lapang ya. Lapang. Demikian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.